Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah keamanan sistem komputer, Bapak Dr. Angga Firdaus Skom Mkom. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan rangkuman buku tentang komputer forensik dengan anggota kelompok eh, Santi alias Safitri, Farhat Adi Prayogi, dan Fajar Triadi. Untuk bagian 1 akan dijelaskan oleh Alia Safitri. Baik, untuk buku yang pertama yaitu Computer Forensic Investigating Network Intrusion and Cybercrime. Chapter 1, Network Forensic and Investigating Logs. Bab pertama ini membuka dengan pengenalan konsep dasar network forensik, yaitu cabang dari digital forensik yang berfokus pada analisis aktivitas jaringan untuk mengidentifikasi, merekam, dan menganalisis peristiwa yang mencurigakan. Penulis menekankan bahwa proses investigasi jaringan merupakan langkah kritis dalam mendeteksi dan memahami serangan cyber yang semakin kompleks. Dalam bab ini dijelaskan bahwa investigasi forensik adalah jaringan biasanya dimulai dari pencatatan dan pengumpulan log. Log yang valid dapat berasal dari 3 sumber utama, yaitu komputer korban, perantara misalnya server proxy atau router, dan sistem penyerang. Log ini bisa berupa log web server seperti IIS atau Apache, log firewall, log sistem operasi, serta audit logs dari berbagai sistem keamanan. Bab ini juga menguraikan secara rinci bagaimana log dapat digunakan sebagai bukti sah dalam proses hukum. Salah satu bagian penting adalah pentingnya sinkronisasi waktu antara berbagai sistem menggunakan protokol NTP atau Network Time Protocol, agar semua cap waktu atau timestamp pada log memiliki konsistensi. Tanpa waktu yang sinkron, penyidik bisa kesulitan dalam merekonstruksi kronologi kejadian secara akurat. Alat bantu seperti Sylogs, Microsoft Log Parser, Kiwi Syslog, Daemon, dan GFI Event Messenger diperkenalkan sebagai tool penting dalam mengelola dan menganalisis log. Penulis juga menyajikan studi kasus tentang bagaimana menyelidiki serangan berbasis log dan bagaimana log dapat membuktikan tindakan tidak sah yang dilakukan melalui jaringan. Chapter 2, Investigating Network Traffic. Bab kedua ini berfokus pada investigasi lalu lintas jaringan sebagai metode utama dalam mendeteksi serangan yang terjadi secara real time atau dalam rekaman lalu lintas yang disimpan. Investigasi lalu lintas jaringan dimulai dengan memahami struktur jaringan berdasarkan model OSI, Open System Interconnection, yang berbagi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Pemahaman tentang tiap lapisan ini penting karena memungkinkan investigator menelusuri komunikasi dari fisik hingga ke aplikasi. Serangan yang umum diidentifikasi melalui lalu lintas jaringan antara lain DNS poisoning, ARP spoofing, paket sniffing, dan serangan DOS. Dalam setiap kasus, investigator menggunakan alat seperti Wireshark, TCP/DAM, atau Snort untuk menangkap dan menganalisis paket data yang melintasi jaringan. Penulis juga membahas bagaimana informasi dari tabel ARP, log DHCP, dan caca DNS dapat memberikan bukti kuat tentang keberadaan aktivitas mencurigakan. Studi kasus yang disajikan menjelaskan bagaimana lalu lintas palsu bisa dikirim dari satu host ke host lain, dan bagaimana penyidik dapat membuktikan asal serta tujuan serta tersebut. Bab ini menekankan pentingnya menggabungkan informasi dari berbagai titik dalam jaringan agar bisa membangun kronologi kejadian yang utuh. Selanjutnya, chapter ketiga, Investigating Web Attacks. Dalam bab ketiga, pembahasan diarahkan pada penyelidikan terhadap serangan yang menyasar situs web dan aplikasi web. Serangan web merupakan bentuk serangan cyber yang paling banyak terjadi karena situs web sangat terbuka bagi publik. Bab ini memulai dengan menjelaskan gejala umum serangan seperti perubahan tampilan halaman, kesalahan server, URL yang mengarah ke tempat yang tidak sah, serta melambatnya akses terhadap layanan online. Berbagai jenis serangan web dijelaskan secara mendalam, termasuk SQL injection, cross-site scripting,
cross-site request forgery, directory traversal, dan serangan berbasis cookie. Masing-masing jenis serangan dijelaskan mekanismenya, dampaknya, dan tanda-tanda yang bisa dikenali dalam log. Investigasi terhadap serangan ini sangat bergantung pada log web server seperti IIS atau Apache, serta log dari sistem keamanan web. Dalam banyak kasus, investigator harus mencocokkan pola akses yang tidak biasa, seperti permintaan URL yang panjang dan kompleks, perubahan pada parameter form, dan aktivitas dari alamat IP anonim atau mencurigakan. Penulis juga memperkenalkan sejumlah alat bantu untuk mengotomatisasi proses investigasi seperti AWS Stats, Weblog Expert, dan Ajonetic. Disampaikan pula pentingnya membuat checklist keamanan web sebagai panduan audit serta penguatan sistem dari sisi aplikasi dan server. Untuk buku yang kedua yaitu Hacking Expose Computer Forensic, Secrets and Solution. Chapter 1, The Forensic Process. Pada bab pertama ini membahas proses investigasi forensik digital secara sistematis, mulai dari tahap persiapan hingga presentasi hasil investigasi. Penulis menggarisbawahi pentingnya memiliki proses yang konsisten, terdokumentasi dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Investigasi forensik diawali dengan identifikasi insiden, di mana penyidik mengumpulkan informasi awal untuk menentukan jenis pelanggaran dan ruang lingkupnya. Setelah itu, dilakukan pengumpulan data, pelestarian bukti digital, dan pelestarian bukti digital. Teknik ini melibatkan pencitraan forensik media, penyimpanan dengan metode yang tidak mengubah data asli, memastikan integritas melalui penggunaan hash kriptografi seperti MD5 atau SHA-1. Tahap berikutnya adalah analisis, di mana penyidik memeriksa isi media digital secara mendalam. Ini meliputi pencarian artefak, timeline aktivitas, file tersembunyi, dan log aktivitas pengguna. Hasil dari analisis ini kemudian disusun dalam bentuk laporan investigasi yang ringkas namun kuat secara hukum. Penulis menekankan bahwa investigator yang baik bukan hanya memahami aspek teknis, tetapi juga mengerti konteks hukum dari pekerjaannya. Misalnya, jika proses tidak sah atau melebihi kewenangan, bukti dapat ditolak di pengadilan. Oleh karena itu, keterampilan teknis harus didampingi dengan pemahaman prosedural dan hukum yang baik. Baik, untuk chapter 2, Computer Fundamentals. Bab ini mengupas dasar-dasar komputasi dari sudut pandang forensik. Penulis memulai dengan menjelaskan bagaimana komputer bekerja mulai dari level terendah, bit dan byte. Segala sesuatu yang dilihat pengguna di komputer berasal dari kombinasi angka biner 1 dan 0. Pemahaman ini sangat penting bagi investigator digital karena mereka sering harus menelusuri data hingga ke level bit. Struktur perangkat keras komputer dijelaskan secara rinci, termasuk peran CPU, RAM, BIOS, dan berbagai bentuk media penyimpanan. Penulis membedakan antara berbagai jenis media seperti media mengetik, hard disk, media optik, CD/DVD, dan teknologi memori seperti SSD dan flash drive. Masing-masing memiliki metode penyimpanan dan penghapusan data yang berbeda, yang mempengaruhi strategi pemulihan data oleh penyidik. Sistem operasi dibahas sebagai jembatan antara perangkat keras dan pengguna. Investigator perlu memahami bagaimana sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS mengatur file system, memori, dan manajemen proses. Pemahaman ini akan sangat membantu dalam menafsirkan log sistem, registry, entries, dan file artefak lain menjadi bukti. Bab ini berfungsi sebagai fondasi teknis agar pembaca dapat memahami bab-bab selanjutnya yang lebih kompleks. Penjelasan yang diberikan juga sangat berguna bagi penyidik yang akan dihadapkan pada pengacara atau hukum yang mungkin menantang keabsahan teknik forensik mereka di pengadilan. Baik, selanjutnya chapter ketiga yaitu
Forensic Lab Environment Preparation. Bab ketiga ini berfokus pada bagaimana membangun dan memelihara lingkungan laboratorium forensik yang profesional dan andal. Penulis menjelaskan bahwa sebuah lab forensik bukan hanya sekumpulan komputer, tetapi sistem terintegrasi yang dilengkapi alat, prosedur, dan personel yang terlatih untuk menangani bukti digital secara sah dan aman. Desain fisik laboratorium sangat penting. Ruang harus dibagi antara area kerja, penyimpanan bukti, dan zona yang aman untuk pengujian sistem. Keamanan fisik dan digital menjadi perhatian utama, termasuk kontrol akses, kamera pemantau, dan prosedur penguncian data. Dijelaskan pula tentang perangkat keras yang umum digunakan seperti write blockers, duplikator forensik, server penyimpanan data berkapasitas besar, serta komputer dengan spesifikasi tinggi yang mampu menjalankan software analisis intensif. Penulis juga membahas opsi antara membeli perangkat forensik profesional versus membangun sendiri dengan konfigurasi open source. Tak kalah penting adalah software forensik seperti Ncase, FTK, dan Autopsy yang digunakan untuk pencitraan disk, analisis sistem file, dan pelaporan. Untuk penyidik lapangan, penulis menyarankan pembuatan flyaway kit, yakni perlengkapan forensik portable yang bisa dibawa ke lokasi kejadian. Baik, sekian presentasi dari rangkuman dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.